Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang. Selamat bergabung di saluran TV dan kanal YouTube Gereja Oikumene PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Bapak Ibu, anak-anak kami pemuda, remaja, sekolah minggu, Jemaat Gereja Oikumene PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berhubungan dengan perayaan dan juga ibadah rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, pada hari ini perjamuan kudus ditiadakan di dalam ibadah kita sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, ibadah subuh Paskah sekolah minggu ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, pembinaan keluarga, pembinaan remaja pemuda, games, senam bersama, dan juga KKR ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kerinduan dan harapan kita tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kiranya ibadah Jumat Agung pada hari ini kita sama-sama boleh merendahkan hati kita sama-sama boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kita semua jemaat Tuhan boleh diberkati. Selamat merayakan Jumat Agung bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini, hari ini, di dalam kasih anugerah perkenanan Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk masuk pada ibadah kita, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Walau pada tahun ini kita tidak bisa merayakannya bersama-sama, bersekutu bersama di gereja, dan kita harus merayakan di rumah kita masing-masing, saya percaya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, kita tidak kehilangan sukacita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, hati, pikiran, dan roh kita untuk masuk di dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kita berdoa. Ditinggikanlah nama-Mu, Allah kami yang besar di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengasihi kami tanpa batas, yang memberikan diri-Mu mati di kayu salib karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada saat ini kami mau memperingati pengorbanan-Mu di Kalvari. Bapa, urapi ibadah kami, curahkan kuasa-Mu, urapan-Mu bagi setiap kami, supaya dalam ibadah peringatan ini kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana kasih Allah dalam hidup kami. Kau yang menguduskan setiap kami, Engkau Tuhan yang menolong kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami berkenan menghampiri tahta-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Amin. Peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus ada dalam rencana dan kedaulatan Allah Bapa. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah karya Allah untuk membereskan dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa yang mematikan. Oleh karena itu, jangan pernah kita malu terhadap salib Kristus, karena Dia memikulnya dengan kewibawaan sebagai pribadi yang sedang melaksanakan
kehendak Allah, bukan sebagai pribadi yang kalah. Dia naik ke salib dengan kepastian bahwa misi penyelamatan bagi manusia berdosa sedang digenapi. Marilah kita siapkan hati dan diri kita dengan penyerahan penuh kepada Allah. Kita akan mendengarkan dan merenungkan kilas balik peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memikul salib dengan kewibawaan sebagai pribadi yang sedang melaksanakan kehendak Allah Bapa dalam pribadi Allah Anak, agar penyelamatan manusia dari dosa tergenapi. Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia Allah yang Maha Kudus, pemilik semuanya. Surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kita akan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Darah-Mu yang menyucikan, yang memulihkan hati kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Karena salib-Mu ku hidup. Kau
akan kematian Tuhan Yesus Kristus ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang sungguh mengasihi semua ciptaannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang memberi dirinya mati di kayu salib untuk membela dan menebus umat manusia, serta di dalam nama Roh Kudus yang menghibur dan memberikan kekuatan bagi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan sukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Haleluya. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taraf. Salib tempat Tuhan Maha Kudus menebus dosa manusia. Nun di bukit yang jauh, tempat kayu salib, lambang bukit keselamatan jauh. Bukit yang jauh
Salib, kayu sulaan sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Dalam perjanjian lama, ada kalanya mayat digantungkan di sebatang pohon sebagai peringatan, dan mayat yang demikian dianggap terkutuk dan harus diambil sebelum malam tiba. Praktik ini menunjukkan kepada salib Kristus sebagai sebatang pohon, lambang penghinaan dan kutukan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Kebenaran telah dibelokkan, hukum telah dinodai, tetapi Yesus tetap diam. Berkatalah imam besar kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Eksistensinya sebagai anak Allah telah digugat. Kini Yesus membuka suara. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Sebagai guru, pengajar, dan ahli dari hukum Taurat, serta merasa sebagai orang yang suci, yang mengenal Allah lebih dari orang lain, para imam besar, ahli Taurat, dan tua-tua begitu marah mendengar perkataan Yesus tersebut. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimanakah pendapat kamu?" Mereka semua berteriak dengan keras, "Ia harus dihukum mati." Lihatlah, mereka meludahi muka Yesus, meninjunya dan memukulnya. Mereka memperolokkan Yesus, katanya, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Beberapa hari yang lalu, begitu banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus. Mereka berseru, "Hosana, Hosana." Dan murid-murid tampil dengan penuh percaya diri mengiringi Yesus di atas keledainya. Namun, sekarang semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Yesus benar-benar sendiri. Murid-murid yang dikasihinya yang dekat dengan dia kini menjauh ketakutan. Petrus, si batu karang murid Yesus yang pertama dipanggil, tetapi ia menyangkal Yesus di depan semua orang. Bahkan ia menyangkal dia dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Oh
Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Lihatlah, mereka membelenggu Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Lihatlah apa yang sudah diperbuat oleh Pontius Pilatus. Dia mencuci tangannya di hadapan orang banyak karena takut kehilangan kedudukannya. Pesan istri sendiri tidak dihiraukannya sebab dia takut kepada orang banyak yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Ketika Pilatus melihat segala usaha agar Yesus mendapatkan perlakuan hukum yang selayaknya akan sia-sia, malah sudah timbul kekacauan, maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Sungguh tragis. Orang banyak berteriak dan menerima konsekuensi dari kematian Yesus, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan anak-anak kami." Penderitaan dan penyiksaan bagi Yesus masih terus berlanjut. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Sungguh, ini adalah perpaduan siksa badani dan siksa mental. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dipukul. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Hanya dengan tidak menyelamatkan diri sendiri, Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus, ku sadar, ku paham.
Darah mengucur deras dari kepala Yesus yang bermahkota duri. Kaki yang dulu tak henti-hentinya berjalan menjumpai umatnya, kini terpaku sakit. Tangan yang biasanya menolong, memberkati, kini terpasung tak berdaya. Tombak sendadu terhujam ke lambung Yesus. Maka air dan darah memancar deras. Sinar matanya semakin redup dan kerongkongannya kering sudah. Aku haus, kata Yesus. Dia sang air kehidupan, kini haus dan lesu, supaya oleh dahaganya kita beroleh kelegaan. Tuhan Yesus yang sudah sekarat masih berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, dan itulah janjinya untuk pengampunan dosa kita. Dengarkanlah janji Tuhan Yesus. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus sudah semakin lemah. Kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepalanya pun kembali tertunduk. Urat-urat tubuhnya kini semakin meregang nyawa, dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian kepalanya terkulai, pertanda dia sudah mati. Ketika itu dunia pun turut berduka, sehingga kegelapan menutupi jagat raya. Perut bumi terguncang dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga bukit batu terbelah dua dan kuburan-kuburan pun terbuka. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit menjaga Yesus sangat takut dan berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Sungguh, Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kasih setiamu yang tak terhingga, yang Kau nyatakan bagi kami orang berdosa, itulah karya salib. Kutinggikan Kau, Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu
Marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada Jumat Agung ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Saya akan membaca ayat 16 dan ayat-ayat yang bernomor genap. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih akan membaca ayat yang ke-17 dan ayat-ayat yang bernomor ganjil. Dan pada ayatnya yang ke-25 kita akan membacanya secara bersama-sama. Marilah kita membacanya. Persembahan yang sempurna. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang janji-janjinya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, Kau curahkan darah untuk menebus kita. Terlalu besar kasih-Mu. Kau melihat bukti kasih-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita bagikanku.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk dapat memberikan persembahan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari 1 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, bahwa tiada berarti jika dilakukan kasih sukuku berharap karena Allah seperti kau. Sukuku bangga punya Allah seperti Engkau. Sukuku bangga Yesus atas nama permohonanmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dihati dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebentar kita akan dilawat dan dipenuhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan heran dan berkuasa. Ku rindu sabda Tuhan, ku rindu firman. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah.
Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita belajar sebagian dari firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di PT Tel. Kami berterima kasih untuk hari ini. Kami berkesempatan untuk merayakan Jumat Agung, walaupun kami harus beribadah di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami hendak belajar sebagian firman-Mu yang akan menolong kami memahami bagaimana arti kematian Tuhan di kayu salib. Secara khusus melalui firman yang akan kami baca bersama. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami semua segala karunia yang kami perlukan untuk membaca, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yesaya pasal 52, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Saya ulangi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Di bawah judul perikop Hamba Tuhan yang menderita. Saya akan bacakan dari mimbar, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini di hari raya Jumat Agung adalah pengorbanannya menyelamatkan orang berdosa. Kalau kita membaca kitab Yesaya yang barusan kita baca tadi, judul perikopnya saja itu sebetulnya sudah memberitahu kita tentang makna penderitaan. Bagaimana Allah menderita karena manusia, karena judulnya hamba Tuhan yang menderita. Seharusnya kalau kita melihat secara logis, hamba Tuhan pasti tidak menderita, karena dia hambanya Tuhan. Kalau kita katakan hamba Tuhan itu berarti itu miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, atau bisa juga disebut anak Tuhan. Nah, kalau kita bayangkan kalau ada misalnya kita analogikan anak presiden, atau orang yang dikasih presiden, atau kepemilikan seorang presiden, apakah mungkin menderita? Hampir dipastikan tidak menderita. Tetapi apalagi kalau kita bicara tentang Tuhan. Jikalau seorang hamba Tuhan seharusnya tidak menderita. Tetapi di dalam pembacaan kita, ia menderita. Lalu sebab itu, tema kita di Jumat Agung ini berbicara tentang pengorbanannya. Pengorbanan hamba Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Jumat Agung yang kita rayakan hari ini adalah perayaan yang mengingatkan kepada kita tentang penyelamatan manusia yang berdosa melalui pengorbanannya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun warga gereja berulang-ulang merayakan Jumat Agung, yaitu tentang kematian Kristus, tentang kematian Tuhan menyelamatkan manusia, tetapi juga berkali-kali banyak warga gereja yang belum memahami ini. Saya beri contoh. Contohnya, mengapa Tuhan harus menderita? Bukankah kalau Tuhan mau menyelamatkan, dia bisa menggunakan kuasanya dengan hal-hal yang spektakuler dan fenomenal? Tidak harus menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus menderita untuk menyelamatkan manusia? Karena ini berbicara soal cara Tuhan, bukan cara manusia. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa banyak warga gereja yang belum paham tentang ini. Sehingga masih bertanya, dan bukan kita saja, bahkan Rasul pun pernah gagal memahami maksud penderitaan ini. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Ketika Tuhan Yesus
memberitakan bahwa dia akan sengsara, dia akan berangkat ke Yerusalem. Di situ dia disiksa dan kemudian dibunuh. Apa yang terjadi? Rasul Petrus yang dipilih Tuhan, rasul yang seharusnya pemahamannya lebih dalam dari orang-orang Kristen biasa, dia menegur Yesus. Dia katakan, Tuhan, tidak layak Tuhan mati, apalagi menderita. Apa jawab Yesus? Kalau kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai 28, percakapan Yesus di situ dengan Petrus, khususnya ayat yang ke-23, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus ketika Petrus katakan tidak layak Tuhan menderita. Apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus salah pengertian. Banyak warga gereja sekarang pun masih sangat terbatas pemikiran. Masih juga mengapa Tuhan harus menderita? Kenapa Tuhan tidak potong kompas saja? Mengapa harus proses dia disiksa, kemudian disalib, kemudian menderita? Kemudian hari ketiga baru dia bangkit. Terlalu panjang ceritanya. Mengapa tidak langsung saja? Dia langsung mematahkan semua kuasa dosa. Itu pemikiran kita manusia. Tapi pemikiran-pemikiran itu bahkan yang sempat terwakili oleh Petrus, Tuhan katakan itu iblis. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita mulai hari ini harus stop, jangan memikirkan yang selain yang dipikirkan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan katakan kepada Petrus, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oleh sebab itu, kita mari memahami Jumat Agung ini dalam rangka pemikiran Allah dan bukan pemikiran dunia dan manusia. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan menderita? Masa ketika Tuhan dipukul dia diam saja? Mengapa tidak terjadi mujizat? Bahkan pemikiran yang sama pun terjadi ketika suasana penyalipan. Orang-orang di sekitar itu berteriak, hai Yesus yang katanya engkau mengatakan engkau bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya, turunlah dari salib dan kami akan percaya semua. Tapi Tuhan tidak mengikuti cara pikir manusia. Oleh sebab itu Jumat Agung adalah cara pikir Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara Allah menyelamatkan dan menebus manusia melalui caranya. Dalam pembacaan kita pada hari ini ada dua hal cara yang Allah lakukan. Mari kita lihat kembali di dalam Yesaya 52 tadi. Cara yang pertama adalah pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-6. Apa yang kita katakan situ? Caranya Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus, yaitu Allah menimpakan seluruh penyakit, seluruh pemberontakan, dan seluruh kejahatan manusia kepadanya. Jadi pemberontakan kita, penyakit kita, dosa kita, kejahatan kita itu ditimpahkan. Ya, kepada siapa? Ditimpakan kepada hambanya. Dan dalam hal ini, kalau kita mengacu kepada nubuatan, maka yang dimaksud adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, yang kita rayakan pada Jumat Agung ini. Kalau kita membaca pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 6, di situ dikatakan, karena penyakit kita, ayat 4 dikatakan, ditanggungnya, pemberontakan kita ditimpakan kepada dia, itu ayat 5, dan juga kejahatan kita, itu ayat 5 juga disampaikan di situ. Maka apa yang terjadi? Karena itu ditimpakan kepada kita. Maka kalau kita baca ayat 13 dan ayat 14, ayat 15,
semua penderitaan, semua penyakit, semua kejahatan ditimpakan kepada dia. Apa yang terjadi? Dikatakan ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Artinya sudah hancur-hancuran. Ini sulit diterima oleh manusia. Mengapa Allah dibiarkan dihancur-hancurkan? Bukan itu. Sekali lagi kita tidak menggunakan cara pikir manusia, tapi cara pikir Allah. Karena skenario penyelamatan itu bukan skenario manusia. Penyelamatan manusia berdosa bukan cara pikir manusia, tapi cara pikir Allah. Hal yang sama pun kalau kita menghadapi penderitaan, tantangan, kita hanya terpikir bagaimana cara kita. Lalu kita selalu menghakimi Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu? Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah membuktikan bahwa memang semua pemikiran manusia kadang-kadang tidak seperti pemikiran Allah. Bahkan memang benar, pikiranku bukanlah pikiranmu. Dan sejauh dan setinggi langit dari bumi, begitulah perbedaan pikiran Tuhan dengan manusia. Oleh karena itu, kalau kita baca yang pertama dari pasal 52 ayat 13 sampai 52 ayat 6, itu semua keburukan manusia ditimpakan kepada dia. Dipikulkan kepada dia. Siapa dia itu? Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat, dikatakan bahwa rupanya tidak lagi seperti manusia. Bukan lagi seperti anak manusia. Dengan kata lain, tidak ada rupa lagi pada dia. Sehingga dia tidak tampan lagi, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita tidak memandang dia. Itu ayat yang kedua, pasal 53. Ayat ketiga dikatakan, ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina dikatakan. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu gara-gara kita. Gara-gara dosa saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita menimpahkan itu kepada dia. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara Allah. Cara Allah yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat yang keempat sampai keenam. Sebetulnya mengapa dia menderita? Dikatakan, karena sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ayat 5. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dikatakan karena kesesatan kita, ayat yang ke-6, dan kejahatan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini kita lihat wujudnya ketika Yesus disalibkan pada Jumat Agung di Golgota. Apa yang terjadi? Kalau kita baca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil itu menkisahkan bagaimana Tuhan dipukul. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 63-64 misalnya, kalau kita baca Matius 26 ayat 67 sampai 68 dan yang paralel dengan itu, maka dikatakan Tuhan dipukul, dihabisi, diludahi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita menyaksikan gambaran-gambaran ketika dia disalibkan, mungkin bapak ibu sudah pernah melihat filmnya misalnya, muka Tuhan Yesus tidak lagi dapat dikenal. Berlumuran darah. Kepala yang elok menjadi kepala yang penuh dengan darah karena mahkota duri yang ditancapkan di atasnya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa demikian? Karena penyakit kita, pemberontakan kita, kejahatan kita ditimpahkan kepadanya. Oleh sebab itu, di hari Jumat Agung ini kita semua sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, jangankan kita,
seperti manusia, dikatakan tidak seperti manusia lagi. Karena orang yang pemberontak, orang yang jahat, orang yang penuh dengan penyakit. Tentu penyakit yang dimaksud di sini adalah juga menyangkut rohani. Maka sebetulnya itu menghilangkan rupa manusia. Ketika manusia diciptakan, dikatakan dia segambar dan serupa dengan Allah. Tapi pemberontakan, penyakit, dan kejahatan merubah citra Allah itu menjadi citra kejahatan. Citra iblis. Sehingga manusia dengan manusia yang lain saling mencurigai dan saling menakutkan. Dan bila kalau kita lanjutkan, bahkan saling memangsa. Kalau manusia saling memangsa dengan sesamanya, apakah itu masih bisa disebut sesama manusia? Padahal dia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu faktanya, Bapak Ibu. Dan dalam Jumat Agung ini, Allah sudah mengambil alih itu. Oleh sebab itu, kita tidak lagi berpenyakitan, dalam arti kita tidak takut terhadap apapun sakit penyakit. Walaupun realistis kita bisa juga sakit. Kita tidak lagi takut kepada dosa. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita bukan lagi pemberontak, tapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat kepadanya. Yang kedua, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia di Jumat Agung ini? Pengorbanan menyelamatkan manusia orang berdosa. Yang kedua, mari kita lihat ayat 57 ayat 7-12. Dikatakan Allah menyerahkan hambanya itu sebagai korban penebus salah dan korban yang menanggung dosa. Penebus salah dan penebus dosa. Di dalam perjanjian lama, tepatnya kalau kita membaca dalam Imamat pasal 4 ayat 1 sampai Imamat pasal 6 ayat 7. Kalau orang berdosa, tidak ada cara lain. Harus ada korban yang dikorbankan untuk melambangkan bahwa dosanya dihapus atau salahnya dihapus. Nah, kalau kita membaca di dalam Imamat, maka yang dikorbankan adalah lembu jantan muda yang tidak bercacat celah. Atau domba jantan muda yang tidak bercacat celah. Artinya ada pengganti. Kalau saya berdosa di zaman perjanjian lama, seharusnya saya mati. Tetapi kemudian domba atau lembu itu disembelih menggantikan saya. Nah, kemudian itu menjadi lambang kemudian. Dan apa artinya? Setiap dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Harus dengan cara apa? Dengan cara Allah. Yaitu harus ada korban. Nah, kalau kita baca pasal 53 ayat yang ke-7 sampai ayat 12 dikatakan, khususnya ayat 10 kita lihat situ, dikatakan tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Meremukkan artinya mengorbankan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban apa? Korban penebus salah. Lalu pasal 12 ayat 12, pasal 53 ayat 12 bagian akhir, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Berarti dia penanggung dosa juga. Jadi Tuhan menyerahkan hambanya sebagai korban penebus salah dan penanggung dosa. Ibu bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, dikatakan pasal 53 ayat 9b sampai ayat 12. Tuhan teraniaya. Dia dihina untuk menebus kita sekali selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bandingkan dengan kitab Ibrani. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ibrani pasal 7 ayat 22-27. Maka dikatakan korban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Sempurna. Oleh sebab itu bagi kita
yang percaya kepadanya dan pengorbanannya, maka dosa kita dihapus secara sempurna, sekali selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 22-27 jelas dikatakan tidak ada yang bisa menggantikan korban itu selain Kristus Yesus, imam besar yang kita miliki. Imam besar yang masuk mengorbankan dirinya ke tempat yang maha kudus sekali untuk selama-lamanya, menjadi syafaat, juru syafaat antara orang berdosa dan Allah. Kita didamaikan. Oleh sebab itu, orang percaya atau orang Kristen pasti masuk surga. Mengapa? Karena ada yang menjamin. Bukan karena dia baik, tapi karena ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Kalau zaman dulu itu ada korban domba yang disembeli atau lembu yang disembeli. Sekarang yang disembeli atau dikorban itu anak domba Allah yang sempurna. Kita tidak bisa membeli domba, apalagi membayar hutang kita, karena kita ditebus oleh Kristus. Yang Tuhan mau dari kita adalah ungkapan syukur. Ibu bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah cara Tuhan dalam Jumat Agung ini menebus manusia. Karena cara itu sudah ditetapkan dalam firman Tuhan. Jadi jangan lagi kita berkata demikian. Mengapa Allah tidak potong kompas saja? Kita mau instan. Pikiran kita seperti Petrus. Pikiran kita seperti orang di sekitar drama penyalipan di Golgota. Pikiran kita seperti pikiran-pikiran masa kini yang semua serba mau gampang. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mau yang gampang. Mengakhiri firman Tuhan hari ini, mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisah yang terjadi pada Perang Dunia Kedua dan sudah difilmkan, yang ditulis oleh penulis Ernest Gordon. Film itu sudah ditayangkan, To End All Wars, untuk semua perang yang harus berakhir. Dikisahkan di situ pada Perang Dunia Kedua, pada suatu saat secara singkat, pekerja-pekerja di jawatan kereta api di Birma selesai bekerja. Tawanan-tawanan perang itu kemudian menyerahkan semua alat-alat kerja pada sore itu dan dihitung. Dan tentara Jepang yang memimpin waktu itu, setelah dihitung ada kurang satu alat, yaitu skop. Lalu dia katakan, siapa yang mengambil alat itu, yang mencuri alat itu, harus maju ke depan dan mendapat hukuman. Tetapi tidak ada yang maju ke depan. Lalu, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikisahkan, ini kisah nyata pada Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Lalu tentara Jepang ini marah sekali. Dan dia katakan, saya akan menghabisi semua. Saya akan menembak semuanya ini kalau ada yang mengaku. Lalu dia arahkan senjatanya itu kepada semua itu. Dan dia mau menghabisi satu persatu. Dia sudah marah sekali. Karena dia tunggu tidak ada yang mengaku. Ketika dia mau menembak itu, muncullah seorang prajurit, seorang tentara. Tawanan perang maju ke depan. Dia mengaku, dialah yang mengambil barang itu. Apa yang terjadi? Dia dipukul, dia dihabisi. Lalu tentara Jepang ini masih begitu marah, kemudian dia membunuh tentara ini. Akhirnya teman-teman yang lain bebas dari hukuman dan tembakan, dihukum mati. Lalu setelah semua kejadian terjadi, tentara Jepang ini katakan lagi kepada semua tawanan itu, sekarang hitung lagi. Dan waktu dihitung, skop itu cukup. Rupanya tadi salah hitung. Dan apa yang terjadi? Karena seorang itu tidak mau teman yang lain mati, dia maju ke depan dan dia mati. Dan ini kisah nyata.
yang dikisahkan oleh tawanan perang pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dan teman-temannya semua sungguh sedih. Dia tidak bersalah. Dia tidak mencuri skop itu. Tetapi karena dia ingin menyelamatkan teman-temannya, dia mengaku. Dan dia harus mati. Tapi kemudian teman-temannya, apa yang terjadi? Teman-temannya selamat. Kalau tidak, teman-temannya dihabisi oleh tentara Jepang itu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari raya Jumat Agung ini hal yang sama terjadi. Kalau bukan Yesus yang menyelamatkan kita, kalau bukan Dia yang dikorbankan, maka kita semua tidak akan selamat. Oleh sebab itu di dalam kekristenan, karena penyakit kita, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita ditimpahkan kepadanya, dan kemudian Dia menggantikan posisi kita, dan Dia menjadi korban penebus dosa dan penghapus salah. Apa yang terjadi? Maka keselamatan yang ada pada kita itu adalah anugerah. Tidak ada partisipasi kita selain anugerah pemberian Allah. Makanya di hari raya Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Memaknai dalam kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan. Ada orang yang ditimpakan dosa. Ada orang yang mengakui kita. Dan kemudian dia dikorbankan demi kita semua. Bagaimana dengan kita? Dalam keberadaan bangsa dan negara kita, bahkan dunia saat ini, yang ketika kita merayakan Jumat Agung ini, dunia dilanda dengan virus corona, COVID-19, COVID-19, yang belum ada obatnya. Tapi marilah kita menghadapi gereja-gereja, menghadapi realita ini. Dan pasrah kepada Tuhan. Melalui hal ini, gereja-gereja, agama-agama, semua manusia diuji oleh Tuhan. Bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan. Di mana Tuhan menjumpai kita? Di rumah tangga kita masing-masing. Tidak harus di gedung gereja. Kita semua meyakini melalui virus corona ini ada pendidikan yang muncul. Paradigma ibadah bukan lagi pada gereja, gedungnya maksudnya, tetapi pada gereja yang sesungguhnya, yaitu setiap manusia yang terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah mengatakan di dalam Korintus, kamu adalah bait suciku. Oleh sebab itu, bait suci kita adalah di mana bumi kita pijak dan langit kita junjung, itulah bait suci. Bukan tempat-tempat suci, semua langkah kita, kantor kita, tempat kita bermain, tempat kita berkarya, itulah bait suci. Karena kita adalah bait suci. Nah, itulah paradigma bait suci. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang masih takut berbuat dosa karena di lingkungan gereja, maka paradigma bait suci dia itu masih seperti zaman dulu. Bait suci kita adalah hidup kita. Ketika Kristus hidup dalam hidup kita. Dan biarlah kita beribadah masing-masing dan kita menikmati hari raya Jumat Agung ini atau Good Friday. Dan kita bersama-sama merayakan dengan mensyukuri, menikmati keselamatan yang adalah anugerah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami ditebus
berdasarkan cara pikir Allah dan bukan cara pikir kami, bahkan cara pikir dunia. Kami bersyukur hari ini juga di dalam keberadaan kami sebagai bangsa, warga gereja di Indonesia bahkan di seluruh dunia memahami persis bahwa kami berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menjumpai kami bukan hanya di gedung-gedung gereja, di tempat ibadah, tetapi sesungguhnya melalui kehidupan karya kami setiap hari, tutur kata dan perbuatan kami, mulai kami bangun pagi hingga tidur malam, dan sementara kami tidur malam hingga bangun pagi lagi. Terima kasih Tuhan, semua siklus kehidupan adalah ibadah kami yang sesungguhnya. Sehingga kami bersyukur melalui peristiwa ini, COVID-19 ini, kami belajar dan kami dididik bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah kualitas hidup yang menolong kami untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur melalui hal ini kami dididik bahwa kapanpun kami bisa mati. Siapapun kami tidak bisa bertahan hidup tanpa anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mendoakan untuk bangsa dan pemerintah kami. Kami berdoa untuk semua para tenaga-tenaga dokter dan tenaga medis yang berjuang menolong banyak manusia yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati mereka, dan kami yakin sebagaimana kesaksian hidup mereka, semua mengandalkan mujizat Tuhan. Karena belum ada obat yang ampuh selain anugerah Tuhan. Kami berobat, kami menjaga diri, tetapi yang lebih penting lagi, hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggal oleh orang tuanya, oleh kekasihnya, oleh anaknya, oleh orang yang mereka cintai karena COVID-19 ini. Hibur dan kuatkan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menghibur dan menguatkan juga untuk semua aparat keamanan penegak hukum untuk menegakkan peraturan-peraturan untuk pencegahan-pencegahan dan juga tenaga-tenaga medis. Tuhan berkati mereka. Bangsa dan pemerintah kami, khususnya pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, presiden dan semua jajarannya, ketika mengambil keputusan dan bersikap, kami mohonkan hikmat dan kebijakan dari Tuhan. Kami tidak merasakan posisi mereka memimpin dan memikirkan bangsa yang sebesar ini. Tetapi kami mau mendukung mereka dalam doa. Jangan biarkan mereka Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan. Karena Tuhan akan memimpin dan mengasihi bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami. Para menteri-menteri terkait dengan masalah COVID-19 ini. Presiden, Menteri Kesehatan, dan semua jajarannya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mendoakan juga untuk gerejamu yang ada di PT TEL. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan karyawan yang ada di PT TEL. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa walaupun suasana seperti ini, kami diizinkan duduk di rumah bersama dengan orang-orang kekasih kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan kerabat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong, dan biarlah ketaatan kami adalah ketaatan yang bersumber dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Oh Tuhan, berkati PT TEL juga, perusahaan ini dalam menjalankan roda perusahaan ini. Dan khususnya anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini, supaya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mendoakan Tuhan secara khusus juga anak-anak jemaat yang banyak studi di luar PT TEL, berpisah jauh dengan orang tua, di tempat-tempat yang lain,
di Jawa dan sekitarnya, dan di tempat-tempat yang berpisah dengan orang tua. Yang dalam suasana seperti ini sulit berjumpa satu dengan yang lain karena keterbatasan dan pembatasan sosial berskala besar. Terima kasih Tuhan, tapi Tuhan akan menghibur dan menguatkan, menjaga kami masing-masing sehingga kami dibebaskan dan dilewatkan dari wabah ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong menguatkan semua anak-anak kami yang studi di luar PTTEL. Tuhan beri mereka kekuatan secara khusus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama bangkit berdiri. Kita bersyukur anugerah Allah sudah memperkenankan kita untuk melaksanakan ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.